Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gary Garanti dari kelas 11-8. Kali ini saya akan membacakan tentang materi HTML di bagian pendahuluan. Kita langsung saja mulai dari definisi HTML. Yang pertama, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada suatu web browser. HTML juga termasuk dari bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa script lainnya seperti JavaScript, VBScript, dan PHP. Selanjutnya, memahami setiap kata yang terkandung. Hypertext sendiri memiliki maksud sebagai metode yang digunakan untuk berpindah halaman web ke halaman web lain setelah mengeklik tulisan atau simbol yang muncul di halaman website tersebut. Lalu istilah markup diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan tag HTML terhadap teks di dalamnya. Contohnya, jika kita mengeklik suatu teks dengan tanda teks, maka teks tersebut akan muncul dengan huruf tebal atau bold di dalam halaman website tersebut. Lalu language yang berarti bahasa pemrograman atau script, disusun dari tag-tag tertentu yang akan diterjemahkan dalam teks atau visual yang bisa dilihat di website. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web, contohnya seperti Mozilla Firefox, Microsoft Internet, Opera, Google Chrome, dan masih banyak yang lainnya. Lalu fungsi utama HTML. Fungsi utama dari HTML ini yaitu untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Seluruh halaman website yang ada di internet dibuat dengan HTML dan tidak ada pengecualian. Selanjutnya kita lanjut ke sejarah singkat tentang HTML. HTML pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee dari organisasi European Organization for Nuclear Research atau CERN tahun 1990. HTML ini diciptakan oleh suatu perusahaan penjual perangkat keras dan lunak, yaitu IBM atau International Business Machine. Sekitar era tahun 1980-an, IBM ini menciptakan sebuah bahasa yang menggabungkan teks atau simbol dengan teks dalam sebuah dokumen. Bahasa yang diciptakan oleh IBM ini dikenal dengan sebutan Markup Language atau Generalized Markup Language atau GML. Kemudian rilis versi pertama HTML ini ditulis oleh tim Berners-Lee pada tahun 1993. Nah, sejak pada saat itu mulai banyak versi HTML yang berbeda. Versi yang paling banyak digunakan sepanjang tahun 2000-an adalah HTML dengan versi 4.01 yang menjadi standar resmi sejak bulan Desember tahun 1999 hingga era sekarang. Sekian pendahuluan tentang materi HTML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke codingnya. Jadi kita akan mulai mengcoding di Notepad dulu untuk mempelajari strukturnya dan cara mengetiknya. Di sini saya sudah membuat struktur dari HTML. Yang pertama ada kurung siku buka, isi perintah, dan kurung siku tutup. Satu baris ini dinamakan tag. Jadi tag ini adalah tag doctype HTML. Lalu di bawahnya ada tag HTML, lalu ini tag head, tag title, dan untuk tag ada dua macam, yaitu tag pembuka atau opening tag dan closing tag atau tag penutup. Yang membedakan untuk tag penutup ada slash-nya di sini di depannya. Fungsi dari tag ini adalah untuk memberitahu web browser versi apa yang akan kita coding.
Untuk sekarang kita akan mengcoding versi kelima, yaitu versi terbarunya. Untuk tag head dan tag title di sini itu untuk mengganti nama judul. Misal di sini judulnya masih new tab, lalu kita akan ganti jadi lalu body adalah untuk isi dari website tersebut yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita bisa dibaca orang. Misal, nah, lalu kita akan save. Kalian bisa membuat folder sendiri untuk nge-save codingan kalian semua. Di sini saya sudah membuatnya. Jangan lupa .html, lalu nge-save as type all files. Sekarang kita bisa buka, langsung di sini ada logo web browsernya. Nah, beginilah. Ini adalah title-nya tadi yang ada di tag head, lalu ini adalah tag isi body-nya. Sekarang kita akan mengisi isi website-nya, yaitu isi di tag body. Saya sudah membuat apa yang ingin saya masukkan ke websitenya, jadi saya tinggal copy paste saja. Nah, ini isi dari websitenya. Kita akan save. Kita akan reload. Nah, kita bisa lihat di sini masih tidak berparagraf dan agak susah dibaca ya. Nah, untuk membuat paragraf, kita akan menambahkan tag T dan closing tag di sini. Ini untuk membedakan paragraf 1 dari paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf yang lainnya. Kita akan save dan reload. Nah, ini sudah berubah nih. Kita akan lakukan sama untuk paragraf yang lainnya. Inilah hasil dari paragrafnya, ada opening tag paragraf dan closing tag paragraf. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Nah, kita save dan reload. Nah, sekarang sudah lebih enak dilihat nih. Kalau kalian ingin mengedit, misalnya ingin menambahkan garis pemisah, kita akan tambahkan tag HR. Dan akan ada garis di sini. Lalu jika kalian ingin menonjolkan suatu baris, kalau saya memilih paragraf pertama, karena biasanya di website-website barisan pertama atau paragraf pertama itu eye-catching agar kita menarik pembaca. Kita bisa mengganti tag P dengan tag H1 atau heading 1. Kita akan save. Nah, begini deh. Itulah struktur dari codingannya. Kalian bisa mengedit sesuka kalian, tidak pakai garis bisa, tidak pakai heading 1 bisa, dan ingin pakai paragraf saja boleh, sesuai keperluan kalian saja. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin kalian cara penggunaan Sublime Text. Nah, di sini sebelumnya kalau misalnya kalian belum punya aplikasi Sublime Text, kalian bisa ke Chrome, terus kalian search Sublime Text, terus kalian masuk ke websitenya dan ke section download yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngeliat nih yang di bold itu, bukan biasanya sih, yang di bold itu adalah yang available di device kalian ya guys. Jadi kalian pencet yang di bold aja. Nah, kalian kalau bisa download yang emang udah version terbarunya. Misalnya kan sekarang ada version 4. Nah, itu kalian download yang version 4 aja. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan atau mengcoding di Sublime Text. Nah, first, sebelum kalian mulai mengcoding, biasakan untuk menyimpan file terlebih dahulu. Nah, aku biasanya kalau nyimpan file itu aku pakai
ini. Aku kayak bikin folder baru yang isinya codingan aku semua ya. Nah di sini karena aku mau bikin coding tentang atau web atau browser tentang kucing, jadi aku bakal bikin title-nya itu kucing, dan jangan lupa dikasih format HTML ya guys. Kenapa harus dikasih format HTML? Biar dia itu bisa running atau run di Sublime Text-nya itu, biar nge-coding kalian tuh lebih mudah gitu ya. Nah ini udah ada. Nah biasanya kalau kita di Notepad itu kan kita harus nulis manual ya guys, misalnya nih doctype HTML gitu ya. Biasanya kan harus gini ya. Tapi kalau misalnya terus habis itu kan kayak kita tulis nih body, head, dan yang lain sebagainya. Itu kalau misalnya di Notepad itu harus manual seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai di Sublime Text itu lebih mudah guys. Kita dipermudah dengan adanya Sublime Text. Dengan kita nulis HTML dengan terus pencet tab, udah keluar semua codingannya. Ini bisa kalian tambahin ya guys. Misalnya nih ini kan langsung ditulis nih ada title-nya kan. Kita langsung masukin title aja. Kita misalnya title-nya itu kucing gitu ya. Terus habis itu misalnya di dalam browser itu, di dalam website itu mau aku kayak tambahin tulisan gitu ya. Berikut beberapa fakta menarik tentang kucing gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya mau di-run ke browser atau ke website itu gimana sih? Kalian tinggal pencet file terus save lagi. Ini kalian tuh bisa ya guys, bisa kalian kayak langsung pakai shortcutnya Ctrl S, tapi itu bebas, terserah kalian mau kalian langsung Ctrl S atau apa itu terserah. Terus kita klik kanan nih ya, klik kanan terus kita pencet open in browser. Nah udah deh, langsung ada kan guys. Berikut beberapa fakta menarik tentang kucing. Nih misalnya gimana kalau misalnya kita edit gitu ya guys. Misalnya nih aku mau naruh heading ya, tab, pencet tab lagi. Pokoknya kalian tuh kayak misalnya mau nambahin paragraf, mau nambahin heading itu tinggal kalian pencet H. Misalnya kayak mau nambahin tadi heading itu kalian bisa tambahin H, terus H1, terus tab, itu dia langsung keluar kayak gini. Misalnya ya, fakta menarik mengenai kucing gitu. Nah jangan lupa di save lagi, Ctrl S. Terus habis itu kalau udah kita kalau udah kita ke browsernya lagi, terus kita refresh gitu ya guys. Nah terus sekarang aku mau nambahin codingan aku. Ini misalnya kita delete semuanya ya guys. Aku udah nyimpen coding nih, ini codingan aku yang tadi. Sekarang kita run lagi, jangan lupa di save, bisa langsung Ctrl S shortcut, terus kita balik lagi ke browsernya, kita refresh. Udah jadi deh kayak gini guys. Karena intinya Sublime Text ini dia mempermudah kita dalam mengcoding. Jadi kalau misalnya di Notepad kita harus yang manual, kalau di Sublime Text itu dia lebih ini guys, lebih praktis ya, karena dia udah nyediain kita fitur yang benar-benar membantu banget. Nah di sini tuh juga ada beberapa fitur lain, misalnya ada preference. Nah di preference ini kalian bisa ganti warna, bisa ubah font size, itu tergantung kalian sendiri ya. Tapi aku sendiri sih udah merasa benar-benar nyaman banget dengan font size dan color yang disediain dari Sublime Text-nya. Udah guys, jadi sekian dari penjelasan aku mengenai Sublime Text. Semoga kalian lebih mengerti ya, semoga kalian mengerti cara memakai Sublime Text. Karena ini benar-benar mempermudah banget dan emang mudah banget untuk dipakai. Jadi semoga kalian terbantu dengan video aku. Halo semuanya, selamat datang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tag HTML, mengenai bagaimana cara pembuatannya, strukturnya, dan tag-tag apa saja yang bisa kita tulis di dalam bagian-bagian HTML. Tag itu adalah kode dalam HTML di mana kita menuliskan tanda lebih kecil dari nama tagnya dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Tag itu ada yang berpasangan, ada yang tidak. Biasanya tag yang berpasangan itu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu memiliki garis miring di depan nama tagnya.
Selanjutnya, ini adalah struktur dasar dari HTML. Di sini ada doctype, HTML, head, dan body. Yang akan kita bahas kali ini adalah tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam head dan tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam body. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tag di dalam head. Di bagian head ada beberapa yang bisa kita simpan. Yang pertama, judul halaman menggunakan tag title, lalu CSS menggunakan tag style, JavaScript menggunakan tag script, lalu yang terakhir ada metadata menggunakan tag meta. Metadata ini sangat penting untuk mendeskripsikan web. Selanjutnya, tag body. Di dalam tag body ini kita bisa menyimpan text. Dimulai menggunakan tag H1 sampai H6, di mana H1 ini heading yang paling besar dan H6 ini yang paling kecil. Lalu selanjutnya ada tag P untuk menuliskan paragraf. Selanjutnya ada pendukung. Nah, di pendukung itu ada tag BR untuk memunculkan baris baru, HR untuk memunculkan garis horizontal, EM, dan strong. Lalu untuk gambar kita bisa menggunakan tag IMG atau image. Nah, selanjutnya untuk menyimpan hyperlink kita bisa menggunakan tag A atau anchor. Lalu untuk membuat list atau biasa disebut bullets and numbering kita bisa menggunakan tag UL, OL, LI, DL, DT, dan DD. Selanjutnya, dalam body kita juga bisa menyimpan tabel menggunakan tag table, t-head, dan t-body. Lalu form menggunakan tag form, input, select, dan button. Lalu script menggunakan tag script. Lalu ada objek menggunakan tag objek. Dan yang terakhir, untuk melakukan grouping kita bisa menggunakan tag div dan span. Lalu ada juga tag komentar. Tag komentar ini juga cukup penting. Tiap-tiap bahasa punya tag komentar sendiri-sendiri. Untuk HTML menggunakan tanda lebih kecil, tanda seru, lalu minus 2 kali, dan diakhiri oleh minus 2 kali, dan tanda lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Hendra Slamet Hadianto. Saya dari kelas 11-8 ingin menjelaskan apa itu struktur tag. Jadi struktur tag itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu di depan tuh ada nama tag, terus ada atribut, dan ada nilai atau value. Nah, seperti contoh di sini saya ada body sama background color dan light blue. Nah, body itu nama tag, background color itu sebagai atribut, dan light blue itu sebagai value atau nilai. Terus ada atribut global. Nah, atribut global itu ada access key, class, ID, dir, length, style, tab index, sama title. Ya. Jadi itu macam-macam dari atribut global. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.